Selamat siang buat semuanya. Siang hari ini kami sedang bersantai ria di salah satu gereja yang sudah lama, Gereja GPDI Alpha Omega Bandung, Jalan Gatot Subroto nomor 8. Gereja ini udah berdiri, gereja ini jangan terlalu dekat nanti saya makan mic-nya. Oke, gereja ini sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka ya, gereja. Enggak ini. lah. Hah? Orang gereja ini Berdiri setelah Indonesia merdeka ya 1 tahun. iyalah orang Indo. Ya? Enggak lah, 5 tahun. Oh, 5 tahun. 10 tahun. 10 tahun merdeka baru itu gereja ini berdiri. Iya, Berarti udah cukup lama ya. Iya. Sebenarnya. Oke. Kita lagi ada di gereja bersejarah nih, gereja Alpha Omega nih. Oke. Coy. Gimana? Lu lihat pakai tato, coy. Ya emang saya bertato, coy. Ya ini Oh. masalah. Kenapa lu bertato itu sebenarnya padahal Tar dulu. Ini sebenarnya kita mau bikin konten apa nih? Ini enggak konten santai atau konten apa? santai nih? lah. Oh, Ini kan konten kita santai. ngomong sebelum ngomongin orang gitu loh. Oh, jadi Lebih ngomongin lu sendiri. kan biasanya Gua datang ke sini jadi lu langsung interogasi lagi. Aduh, ampun dah. bukan. Bukan. Kulihat lu salib nih. Salib lo nih. Ya, salib ya. Ini ciri khas orang. Terus itu pakai tato gitu loh. Lu sebenarnya kan di Kristen itu ya, di Kristen itu dilarang tato gitu loh. Kristen itu kan sangat anti gitu loh hal-hal yang seperti ini. Nanti menurut kalian bagaimana ya? Jadi tolong kasih komentar aja, tapi komentar yang sopan ya. Iya. Kalau hanya nge-spam aja, tolong get out. Nah, lu pakai tato gini. Sorry, ini pakai tato nih. Iya. Oke. Sampai di belakang tuh. Ya bukan aja semua sampai di belakang. Lu sebenarnya apa ya? Lebih sebelum saya ngomongin orang nih ya. Kau sebenarnya kenapa buat tato? Padahal kau kan buat tato itu apa ya? Hal yang sangat sentimen ataupun sangat bahaya kalau di Iya. kalangan Kristen. Bagaimana itu? Ya, jadi sebenarnya ini kan kalau zaman dulu mungkin tato itu dianggap sebagai preman ya, tapi kalau sekarang itu tato seni gitu ya. Nah, saya bikin tato ini bukan berarti asal-asal juga, saya udah punya tekad sih sebenarnya untuk bikin tato ya. Karena tato ini semua ada artinya lah intinya gitu kan. Kayak ini kan nama anak saya nih. Nama anak saya sama istri saya. Istri tercinta di rumah. Ya. Enggak. Oh, oke lah. Lu mau tulis nama kucing Cuma mungkin. kenapa harus pakai tato gitu? Soalnya kan ini bahaya. Soalnya kan kalau di Alkitab bilang jangan coret-coret kan gitu ya. Iya. Jangan coret-coret. Ini kan ada pasti orang ngomongin lah. Ini kan banyak sekali orang-orang ngomongin. Ini kok aktivis gereja bertato. Begini. Apa cuca? Lebih jelas dong. Aktivis gereja. Iya. Aktivis gereja bertato. Aktivis gereja bertato. Aduh. Wow, ini berdosa nggak layak di hadapan Tuhan, nggak layak di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya lu menanggapi orang-orang kayak ngomongin lo sosok kayak gini ya. Tato-tato ini gimana sih sebenarnya? Ya bagi gue ini kan style, ini gaya hidup. Kalau misalkan intinya gini, bagi gue sih sebagai pelayan Tuhan yang gue lihat itu adalah bagaimana kita mencapai kekudusan, bro. Percuma kita punya hidup bersih, tubuh bersih, semuanya bersih, tapi kalau kita nggak kudus, buat apa kita pelayanan di Tuhan gitu kan? Intinya kita mengejar kekudusan, coy, gitu. Jadi kalaupun seandainya kayak Kalau orang ngomongin, bagus ditindis gitu loh, ini ditindis gitu ya. Terus ini ditindis. Itu menurutmu boleh? intinya pokoknya yang namanya bertato, tindih dan lain-lain itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan orang sudah terlanjur melakukan itu dan dia bertobat ya it's okay sih, asal jangan ulangi lagi. Oh iya. Contohnya saya nih, ada rencana mau tambah, ya enggak dong. Mau tambah. Sebenarnya yang pertama mau tambah itu, gue udah bayangin sakitnya jarum yang masuk itu, ampun deh, nggak kerasa. Mau mati. Kan masalahnya begini loh kan, ada orang-orang gini loh. Ya gimana, sok kudus ya aku bilang ya kayak gitu ya. Kayak suka ngomongin orang gitu ya. Ngomongin orang, dia itu bertato nggak pantas gini. Padahal dia nggak lihat dirinya sendiri gitu loh. Iya. Ini kan semprol. Istilahnya begini, saya bertato, saya di mata mereka brengsek, nggak layak lah istilahnya kayak gitu-gitu, atau di mata masyarakat kurang bagus lah. Terus
di saat mereka ngomong kayak gitu, mereka nggak sadar mereka sedang ngomongin saya juga. Berarti apa bedanya saya dengan mereka? Nah, yang terpenting adalah begini, terserah mau badan kita mau kayak gimana, style kita kayak gimana, yang penting hati kita di hadapan Tuhan bagaimana. Tapi bukan berarti dengan bagaimana badan kita, bagaimana style kita, lalu kita acuh tak acuh, asal-asal ngaco gitu, hidup nggak gitu juga, gitu. Berarti sebenarnya ya dalam bertuhan itu sebenarnya apa aku bilang ya? Memang kita pernah buat kesalahan gitu ya. Iya. Tapi jangan itu menjadi satu label bagi kita sampai sekarang kan gitu ya. Iya. Kan ada banyak orang kayak lihat kesalahan di masa lalu, lihat ini. Sehingga kan ada kesalahan-kesalahan yang memang nggak bisa dihapus gitu loh. Seperti tato gitu ya. Sekarang memang nggak boleh gitu ya. Bukan membenarkan ya. Saya tidak membenarkan. Tapi kebanyakan orang terlalu gampang untuk menjudge seseorang. Nah itu loh, terlalu gampang untuk menilai orang lain itu kalau ini, wow kamu itu pokoknya selalu buruk gitu loh. Selalu buruk gitu loh. Apalagi di zaman-zaman sekarang ada hal yang sedikit aja yang sangat ini itu kayak itu sedikit gitu loh. Saya cuy begini coy. Mungkin lebih besar dari upil. mungkin lebih besar dari upil tapi dibuat kayak kotoran kambing, kotoran sapi. Itu bagaimana lu coy menyikapi orang-orang seperti itu coy? Saya ingat dulu teman saya bilang begini, biarkan anjing menggonggong sebelum jadi RW coy. jadi istilahnya biarin aja orang mau teriak mau ngomongin kita kayak gimana. Toh mereka nggak kasih makan kita, toh mereka nggak hidupin kita, nggak mandiin kita atau apalah gitu ya. Masa bodoh yang kayak gitu. Kalau kita kasih perhatian sama hal-hal kayak gitu, kita nggak akan pernah maju, nggak akan pernah move on. Akhirnya kita terintimidasi dengan kata-kata mereka. Jadi akhirnya kita ya makin terpuruk. Bagi saya sih yang kayak gitu-gitu nggak begitu penting. Istilahnya yang terpenting adalah kita mau maju apa enggak gitu, kita mau berubah enggak. Ya sudah, contohnya saya ini udah terlanjur bertato, ya sudah jangan ditambah lagi gitu ya, cukup lah udah apa yang terjadi gitu ya. Masalah gini loh, manusia itu nggak pernah berhenti lihat kesalahan orang lain ya emang padahal gitu, sebenarnya dia sudah tidak berbuat kesalahan, hanya itu udah melekat dalam masa lalu gitu loh. Memang kan kita nggak bisa menghilangkan sejarah ya. Gitu. Ini orang-orang seperti ini sebenarnya mulutnya harus diapain? Kalau orang-orang seperti itu coy, saya kalau ingat dulu mami saya bilang begini, orang mau jahat sama kita, kasih dia makan terus, kasih dia kebaikan. Nanti suatu saat dia mau bikin lagi, mau ngomongin kita, dia udah gak enak soalnya kita terlalu baik sama dia coy. Akhirnya mulutnya tertutup sendiri. Baik aja terus sama orang. Ada firman Tuhan bilang gini, apa? Balaslah kejahatan yang kebaikan gitu ya. Iya. Oh berarti mamamu berarti masuk surga itu ya. Loh, mama saya kan seorang penginjil coy, anaknya aja kayak gini. Oke guys. Jadi teman-teman ya, membicarakan orang lain itu tidak akan pernah selesai. Betul ya bro ya? Betul. Membicarakan orang lain itu tidak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Bagaimana kita supaya tidak membicarakan orang lain? Bicarakanlah dirimu sendiri. Gue bingung coy, bicarakan diri sendiri gimana? Ya kamu ya berkaca aja gitu ya di kamar mandi, yang ngomongin kayak lu itu jorok gitu ya. Udah lebih baik ngomongin diri sendiri. Betul. Karena daripada melihat kotoran di mata orang, dia nggak sadar kalau ada balok di depan matanya ini loh. Jadi gitu ya. Jadi ini kayaknya bentar ya, bukan kopi santai kan? Jadi bukan kopi santai. Ini namanya ngobrol santai. Ya, ini gue bawa kopi sendiri dari rumah loh. Kopiku itu. Jadi tolong berhentilah. Berhenti membicarakan apa ya, keburukan orang lain. Bagaimana itu, ngapain sih kita bawa sampah gitu ya? Keburukan itu adalah sampah, bau, kotor. Itu ngapain gitu loh? Ngapain ngomongin sampah gitu? Oh gini coy, saya pernah coy gini ya. Ini sebenarnya kesaksian itu sebenarnya. Saya kesaksian juga coy. Aduh banyak sekali kesaksiannya, terlalu buruk lah aku bilang. Oke. Saya terbuang lah gitu ya, terbuang daripada pertemanan gitu. Karena memang saya pernah buat salah, kan semua orang pernah buat salah. Di sini saya lihat sebenarnya siapa yang menjadi teman yang baik dan teman yang tidak baik, gitu ya. Di sinilah saya lihat siapa yang teman baik dan tidak baik. Waktu saya betul-betul dihina, betul-betul dicemooh, betul-betul apa ya aku bilang ya. Kayak kita udah jatuh ke kotoran sapi, terus ada orang lempar tainya lagi ke saya gitu. Jadi gitu. Jadi kayak apa ya, 2 kali lipat gitu loh. Tapi saya belajar gini. Saya tidak akan membalas dari apa yang kamu buat, tapi saya akan membalas
dari suatu prestasi yang akan saya buat. Lu menurutmu gimana cuy? Mantap itu coy. Gue makan mikir. Oke, intinya mantap. Kebanyakan gini loh, kita pintar berkata-kata, kita pintar nasihatin orang lain, kita pintar menilai orang lain, ternyata kita juga sebenarnya manusia brengsek gitu loh. Iya. Iya kan? Orang yang tadinya terjatuh, dia bangkit, dia tidak dengan kata, tapi dengan aksi dan perbuatan nyata. Lah sekarang yang menasihati itu gitu-gitu aja hidupnya. Ya udah biarin aja. Makanya ya saya bilang ya orang-orang seperti itu ada sih. Jadi intinya gini, yang penting kita yang tadinya yang dicemooh ya ini ya kita mau maju, mau berubah dan jadikan mereka itu sebagai tolak ukur bahwa mereka itu ternyata saya nggak seperti mereka dan mereka tetap seperti itu terus. Ya semoga dengan orang-orang seperti itu melatih buat kita sendiri supaya kita tetap kuat. Jadi biarin aja orang-orang seperti itu memang harus ada supaya melatih kita buat kita tetap intinya jadi ada prosesnya buat kita melalui orang-orang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya di kitanya gitu ya. Di kita ada orang gini loh. Ada orang lempar bola gini. Apakah bolanya kita tangkap atau tidak? Atau bolanya mantul ke dia? Ya. Kan gitu ya cuy ya. Kalau lu bolanya mantul ke dia atau bolanya kamu tangkap atau bagaimana? Saya dulu pernah begini, sebelum saya bertobat lebih dalam ya, saya orangnya emosian, suka berantem lah. Ya, lu tahu sendiri gue kayak gimana. Oke, di komunitas-komunitas yang ada tuh jadi gini. Ketika orang, maksudnya gue meredam emosi, orang bilang gue goblok, bilang gue anjing lu, apalah kayak gitu-gitu. Selama itu gue nggak terima, ya gue nggak akan mengiyakan bahwa gue bukan anjing, gue bukan orang goblok, gue balikin. Berarti perkataan itu nggak hidup sama gue, kembali lagi ke dia dong. Tapi kalau misalkan gue respon, gue tersinggung ya pasti berantem coy, gitu kan, berantem. Nah tapi intinya terserah orang mau bilang kayak gimana nggak ngaruh buat gue. Intinya kembali lagi ke kita sih sebenarnya, kembali ke kita. Jadi kalau misalkan orang bilang kita bodoh, kamu ini ya itu, kita nggak usah peduli. Kalau kita nggak usah peduli berarti kembali lagi buat dia dong. Iya kan. Jadi biarlah perkataan, kalau dia perkataan negatif kita respon positif lah ya. Iya. Gitu ya, supaya kita juga jangan terlalu jadi kayak kepikiran atau apa gitu ya. Kalau berantem ya langsung berantem gitu ya. Cuman kan nggak harus kayak gitu. Ya nggak harus kayak gitu. Oke, ini udah berapa menit? 13 menit. Jadi teman-teman, ketika ada orang yang membicarakan hal-hal yang buruk tentang kamu, yang walaupun itu kamu tidak buruk, belajarlah berpikir positif. Jangan pernah kita langsung meresponnya, tapi percayalah, perkataan yang buruk akan kembali ke orangnya. Ya, perkataan yang buruk akan kembali ke orangnya yang memperkatakan hal yang buruk. Jadi bagi saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya IQ rendah, di bawah standar. Ya enggak bro? Setuju aja sih. Jadi di bawah standar. Tujuan kita hidup itu adalah membangkitkan semangat hidup sendiri dan hidup orang lain. Tujuan kita hidup karena Tuhan memberikan kita suatu karunia untuk membangun orang lain, ya, untuk menyemangati orang lain. Jadi stop bullying, stop membicarakan hal buruk tentang orang lain. Orang lain punya kelebihan, puji Gusti, mantap. Tapi kalau orang lain punya hal-hal yang memang tidak punya kelebihan, ajarin dia dan berikan dia semangat supaya dia bangkit dari keterpurukan. Betul nggak bro? Betul ya. Jadi intinya tetap semangat. Jadi ya demikian pembicaraan saya hari ini di edisi Tok 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 di siang hari. Berkata jangan Oke, jadi sampai di sini saya berbicara soal santai ya, supaya teman-teman semua subscriber ataupun yang lain ya lakukan hal-hal positif minimal satu kali dalam satu hari. God bless you. Mwah.